belajar terlebih dahulu ya mengenai dasar dari yang biasanya kita sebut dengan protein. Dan saya rasa juga saudara sudah mengetahui atau paham mengenai apa yang dimaksud dengan protein ya. Jadi sesuai dengan referensi atau misalnya pengertian mengenai dari protein itu sendiri, ya secara dasar pasti saudara sudah paham ya bahwa jadi protein itu merupakan sekumpulan dari urutan asam amino yang saling berkaitan satu sama lain ya, dengan adanya ikatan peptida sehingga dia membentuk urutan asam amino yang sangat panjang, bisa lebih dari 10 sampai ribuan atau ini, yang nantinya dia akan bisa membentuk atau memiliki ciri yang akan dia nantinya akan memberikan fungsi dari protein itu sendiri ya. Kemudian untuk asam amino, yang jadi asam amino seperti saudara ketahui juga ya, jadi asam amino itu terdiri dari ikatan karboksil ya, kemudian gugus amin ya, gugus aminnya ini yang H2 ini, dan yang membedakan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain adalah dari rantai sampingnya ya. Nah, rantai sampingnya ini nanti akan berperan penting dalam proses pembentukan struktur dari protein tersebut. Bentuknya bagaimana ini akan dipengaruhi oleh rantai sampingnya ya. Karena rantai samping ini nanti akan sifatnya akan berikatan dengan rantai samping lainnya ya, dengan residu asam amino lainnya. Kemudian dia juga akan memberikan muatan ya ke dalam protein ya, dan juga nanti akan memberikan sifat pada protein juga. Itu apakah nanti dia bisa bersifat hidrofobik atau hidrofilik, nanti tergantung nanti dari banyaknya rantai sampingnya itu bagaimana, seperti itu ya. Jadi peran pentingnya dalam pembentukan struktur protein itu ada pada rantai samping dari asam amino ya, asam aminonya dari protein tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya adalah saudara juga sudah paham ya, jadi asam amino itu ada bermacam-macam ya, dan secara umum itu adalah sebanyak 20 asam amino yang ada di dalam tubuh kita ya secara natural ya. Jadi ini yang akan memberikan fungsi masing-masing dari asam amino juga ya. Kemudian ini adalah bagaimana terbentuknya dari ikatan peptida ya antara asam amino satu dengan asam amino lainnya, sehingga nanti kalau misalnya lebih dari 10 terbentuk ikatan peptida, maka dia akan disebut dengan polipeptida. Kemudian kalau lebih dari 100 juga masih disebut dengan ikatan polipeptida ya, yang mana nanti semakin panjang dia juga untaian juga akan semakin panjang ya. Dan nanti dia juga akan membentuk sendiri nanti struktur dari protein tersebut. Kemudian selanjutnya adalah jadi secara backbone-nya itu dia bisa dibolak-balik ya. Jadi dia sifatnya dinamis gitu ya. Jadi posisinya bisa di mana saja gitu, tergantung nanti kondisi yang ada di dalam asam amino tersebut nanti. Jadi dia secara pergerakan juga dia bentuknya itu bisa secara fleksibel ya, sehingga nanti posisi di mana nanti dia akan saling berikatan juga fleksibel juga ya. Dan itu kalau secara langsung kita tidak akan bisa memprediksi ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa tools nanti yang bisa kita gunakan untuk bagaimana nanti posisinya dia bisa terprediksi nanti bagaimana cara dia saling berikatan bersama lain. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari protein ya. Saudara, seperti yang sudah saudara pelajari dari mata kuliah sebelumnya, dan saya rasa sudah tahu juga, jadi fungsi dari protein itu sangat banyak ya. Yang paling penting itu yang pertama adalah sebagai enzim ya. Jadi enzim, jadi fungsi dari protein itu sebagai enzim juga sebagai katalisator ya, sehingga nanti proses metabolisme yang ada dalam fungsi dalam tubuh kita itu bisa bergerak ya, dan juga berperan penting dalam pemecahan berbagai macam molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil, sehingga nanti bisa digunakan oleh sistem metabolisme yang ada dalam tubuh kita ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai cellular signaling ya. Jadi protein itu juga sebagai sinyal ya, sebagai sinyal dalam sistem seluler kita ya. Karena kalau tidak beberapa protein juga akan meregulasi
sistem metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya dia tidak ada protein tersebut, nanti bisa terganggu nanti sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, karena fungsinya juga sebagai salah satu cellular signaling ya. Kemudian yang terakhir adalah seperti yang mungkin kita dapat lihat berbagai macam belakangan, jadi dinamika belakangan ini mengenai yang kita berbicara mengenai antivirus segala macam, itu juga bisa protein itu juga bisa bersifat sebagai antibodies ya, yang fungsinya ini sebagai salah satu sistem pertahanan yang ada dalam tubuh kita dalam melawan berbagai macam benda asing yang masuk ke tubuh kita ya. Jadi protein itu dia punya sistem pertahanan sendiri ya sebagai antibodies di tubuh kita ini, sehingga nanti kalau misalnya ada benda asing yang dia kenali sebagai salah satu bukan bagian dari kita, satu proses kita, nanti antibodies ini akan menangkap dan merusak benda asing tersebut, sehingga nanti tidak terjadi penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya. Maaf ya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah seperti ini ya. Jadi fungsi dari protein selain sebagai enzim, sebagai signaling, sebagai antibodies, dia fungsi dari protein adalah dia bekerja secara spesifik. Artinya dia hanya bekerja dengan model satu saja gitu. Jadi dia tidak akan bekerja dengan hal-hal yang lain yang tidak bukan merupakan fungsinya ya. Jadi kalau misalnya protein itu fungsinya sebagai enzim, ya dia hanya akan bekerja sebagai enzim saja ya. Misalnya sebagai enzim amilasa, sebagai enzim peptid ya. Dia punya spesifikasinya masing-masing dan dia tidak akan melaksanakan fungsi-fungsi yang lainnya, karena ketika dia sudah terbentuk menjadi struktur protein itu dia akan bekerja pada fungsinya itu sendiri ya. Jadi dia tidak akan bekerja dengan lain ya. Makanya kenapa protein itu bekerjanya secara spesifik ya. Kemudian yang lainnya juga saudara sudah paham ya. Jadi secara bahasa juga disebut dengan kata proteus yang berarti utama ya. Kemudian secara fundamental juga dia sebagai salah satu yang memegang peran penting dalam proses seluler yang ada di dalam tubuh kita dan juga tubuh makhluk hidup ya. Kemudian ini ya protein function ya. Jadi bagaimana cara dia bekerja ya. Jadi protein itu begitu dia selesai ditranslaksi ya, dia akan memfolding atau misalnya saling berkumpul secara spontan gitu, secara langsung gitu, dan kita tidak bisa tahu kapan posisinya dia bisa langsung tiba-tiba melakukan folding, itu kita tidak tahu ya, karena ini ya bisa rahasia juga ya, rahasia dari yang di atas. Dan ilmuwan juga biasanya hanya bisa memprediksi nanti urutan asam amino ini nanti akan membentuk struktur genetiknya bagaimana, tapi kapan atau gimana atau bagaimana caranya, kenapa dia bisa membentuk folding seperti itu terjadi secara spontan ya, tidak ada yang tahu seperti itu ya. Tapi kita bisa lihat juga bahwa nanti di dalam urutan asam amino yang kita punya ya, kita bisa melihat struktur dari 3 dimensinya ya. Jadi karakteristik ya. Kemudian pembentukannya itu juga dipengaruhi oleh urutan dari asam amino tersebut ya, sehingga nanti bentuk dari protein yang terbentuk itu akan memberikan fungsi yang spesifik ya, seperti itu ya. Jadi protein itu terbentuknya secara spontan ya, dari urutan asam aminonya yang dia punya. Setelah diproses ditransaksi, dia nanti akan melakukan folding secara spontan ya. Kemudian dia akan membentuk struktur 3 dimensi yang bisa kita lihat ya di di rules ya. Jadi kalau misalnya saudara nanti lihat di mikroskop elektron, itu nanti hanya bentuknya seperti kayak gumpalan-gumpalan saja. Jadi kita tidak jelas gitu. Tapi kalau dengan struktur 3 dimensi, kita bisa melakukan prediksi ya. Kemudian bentuk dari protein yang terbentuk tersebut itu juga dipengaruhi dari urutan asam amino ya, sehingga nanti bentuk protein tersebut yang berhasil terbentuk itu akan memberikan fungsi yang spesifik bagi protein tersebut, bekerjanya bagaimana ya. Oke, mengenai fungsi dari protein, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Silakan untuk mengenai fungsi dari protein tersebut.
masih ada yang mau didiskusikan mengenai fungsi protein? Saya juga belum, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, jadi selanjutnya kita bicara mengenai protein struktur ya. Jadi struktur itu akan memiliki hubungan terhadap fungsi dari protein tersebut, ya. Sehingga dalam proses bagaimana kita mempelajari protein, ya, utamanya dalam rekayasa protein, ya, protein engineering itu memahami struktur yang ada dalam suatu protein itu memiliki suatu pemahaman yang atau bisa kita hubungkan dengan fungsi dari protein itu sendiri, ya, sehingga nanti ketika nanti protein itu akan membentuk suatu struktur, ya, kita bisa memprediksi nanti fungsi dari protein tersebut akan kemana, gitu, ya, sesuai dengan database yang akan kita punya, gitu. Dan juga nanti kita juga bisa melihat nanti fungsi dari protein tersebut sifatnya juga bagaimana, seperti yang saya katakan tadi, ya, misalnya misalnya seperti hidrofobik atau hidrofilik, ya, itu tergantung dari urutan asam amino. Ya, karena asam amino seperti yang saudara ketahui juga dia juga memiliki muatan, beberapa di antaranya juga memiliki muatan, ya, sifat, sehingga nanti dia bisa memberikan sifat yang bermuatan positif, bermuatan negatif, baik itu polar maupun non polar, ya. Kemudian untuk bagaimana caranya kita bisa mempelajari struktur dari protein tersebut, ya, ada banyak teknik, ya, yang utamanya adalah kita bisa menggunakan X-ray kristalografi, ya. Jadi maksudnya X-ray kristalografi ini jadi protein yang menjadi penelitian kita, apa yang ingin kita telitikan itu dikristalkan terlebih dahulu, ya, sehingga nanti ketika setelah dikristalkan dengan teknik tertentu, ya, dengan teknik X-ray ini saya belum pernah caranya belum tahu itu, cuma secara prinsip dia dikristalkan terlebih dahulu proteinnya yang ada di yang akan kita teliti itu, baru nanti kita bisa mempelajarinya dengan secara menggunakan mikroskop spektron nanti bagaimana urutannya gitu kita bisa mengetahuinya. Kemudian ada yang menggunakan cara MNR, kemudian satu lagi RNA-seq ablasi, ya. Untuk yang NMR sama RNA-seq ablasi saya begitu banyak tahu, ya, karena ini merupakan teknologi yang yang sangat tantangannya sangat tinggi juga, ya. Jadi kalau misalnya mau saudara pelajarin juga mengenai teknik mengenai bagaimana kita mempelajari struktur protein ini tidak hanya di tingkat lanjut saja, ya, tapi juga saudara mungkin di tingkat doktor baru bisa mempelajari seperti ini, karena ini merupakan teknik yang tingkat lanjut atau advance, ya. Terus kita juga harus mengetahui juga bahwa meneliti mengenai struktur protein itu memiliki tantangan yang tersendiri, ya, challenge tersendiri, ya, karena apa? Mempelajari suatu jenis protein aja, ya, struktur protein itu saja kita bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun atau lebih lama lagi, ya, sehingga nanti dan satu sisi juga teknik bagaimana caranya kita mempelajari protein tersebut juga tidak semuanya protein itu bisa dipelajari, ya, karena sifatnya protein itu sangat kompleks, ya, jadi dia bisa berbagai bentuk, itu bisa berbagai macam dan belum tentu suatu teknik tersebut bisa kita praktikkan dengan ke protein yang lainnya, gitu. Jadi kenapa mempelajari protein aja, apalagi cuma mempelajari satu jenis protein itu bisa membutuhkan waktu yang lebih lama, ya, bertahun-tahun, ya. Cuman di sini juga kita bisa lihat challenge-nya juga, ya. Kalau misalnya kita dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan atau memahami suatu jenis protein tersebut dalam waktu yang singkat, setahun atau 2 tahun, itu merupakan salah satu, ya, achievement yang luar biasa, ya, seperti hal yang kita pelajari sekarang ini juga. Mengenai vaksin itu juga merupakan salah satu milestone juga kalau kita berbicara tentang efek dari pandemik COVID 2019 ini, ya, karena di situ juga saya lihat juga di bidang rekayasa genetik, ya, adanya pandemik ini juga merupakan salah satu pencapaian tersendiri juga, ada milestone-nya juga, ya. Jadi di bidang rekayasa juga bagaimana kita memproduksi vaksin, kemudian rekayasa genetik ini ada suatu milestone yang luar biasa, ya. Kemudian untuk level organisasinya, ya, levelnya, ya, jadi protein struktur saudara
kita ketahui juga itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah primary sequence ya. Yang kedua adalah secondary structure ya, baik itu alpha helix maupun beta sheet. Kemudian ada struktur tersier sama struktur quaternar ya. Kemudian ada yang sifatnya sebagai hidrofilik atau hidrofilik ya. Ada kadang misalnya jadi sifatnya juga yang pertama misalnya di dalam strukturnya sifatnya hidrofobik, tapi di luarnya bisa hidrofilik, baik ada seperti itu juga. Ya tergantung nanti dari jenis urutan asam aminonya dan juga bagaimana dia membentuknya atau berikatan dengan residu-residu amino lainnya ya. Oke. Ya ini untuk primary structure ya. Untuk primary structure, jadi kalau kita bicara hanya struktur primernya aja, dia tuh hanya semacam urutan panjang saja ya, urutan panjang saja, dan dia mungkin belum punya fungsi ya. Kemudian dia baru bisa mungkin dikatakan fungsi kalau misalnya dia sudah terbentuk struktur sekunder dari protein tersebut ya, di mana dia punya struktur alpha helix ya, alpha helix, jadi dia saling berikatan satu sama lain ya, dari masih di satu urutan sequencingnya ya, atau modelnya kayak beta sheet ya. Jadi beta sheet ini misalnya dia modelnya dia melengkung kayak gini ya, misalnya di urutannya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari sini ke sini misalnya kayak kayak karet gelang ya. Nanti modelnya gitu nanti dia akan di antara lengkungan-lengkungan ini nanti dia akan saling berikatan satu sama lain ya, sesuai dengan asam aminonya yang kompatibel dengan dia ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah jadi direksinya juga sama ya, beta sheet dengan alpha helix juga ya. Jadi biasanya juga paling banyak kalau di struktur struktur protein itu yang terjadi banyak itu adalah ikatan hidrogen ya, karena itu ikatan yang paling mudah terbentuk ya, sekaligus juga ikatan lemah juga. Tapi beberapa di antaranya juga ada ikatan-ikatan lain yang akan saling terbentuk ya, tergantung nanti residu asam aminonya itu bagaimana dia saling berikatan ya, posisinya bagaimana ya. Kemudian selanjutnya ini ya kita bisa lihat contohnya dari protein strukturnya ya, ada bermacam-macam ya, tergantung dari urutan asam amino aja ya. Dan ini ya kalau saya sendiri kalau misalnya belajar mengenai protein struktur, kalau bentuknya seperti ini sebenarnya agak sulit ya, karena mungkin kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya cara membacanya, kemudian bagaimana sih caranya kita melihat struktur dan 3 dimensi ini ya. Jadi saudara bisa mempelajari lebih lanjut juga mengenai penjelasan bagaimana kita membaca struktur dari protein ya. Tapi di sini kita bisa lihat ya, misalnya yang atas ini yang pertama ini ya, bisa dilihat ini mungkin yang biru ini ya, itu menunjukkan dari direknya. Jadi asam aminonya itu yang urutannya yang pertama sampai yang terakhir itu bagaimana arahnya gitu. Jadi kita bisa prediksi bagaimana dia nanti posisi dia terbentuknya ya. Nah, atau yang di sini juga bisa kita lihat, di sini bisa kita lihat kalau yang di sini ini model beta seperti kayak beta helix ya. Ini seperti secondary structure ya. Antara protein yang di atas dengan protein yang di bawah ini bisa saling berkaitan sama lain ya. Kemudian yang bawah lagi yang ketiga ini bisa lihat ini bisa kita prediksi juga, ini merupakan struktur dari protein tersier ya. Ada terdiri dari tiga struktur yang terbentuk ya. Jadi ada secondary structure, kemudian tertiary structure ya. Jadi kalau tertiary structure itu biasanya secondary structure yang membentuk lagi gitu. Jadi secondary structure saling berikatan lagi ya. Kemudian ada lagi secondary structure yang saling membentuk lagi. Nah, ini akan menjadi protein yang menjadi tertiary structure. Kemudian kalau yang quaternar ini jauh lebih kompleks lagi. Biasanya protein satu dengan protein yang lainnya nanti dia akan saling menempel satu sama lain, baru nanti dia akan memberikan fungsi ya. Jadi seperti saudara ketahui juga bahwa kadangan juga urutan asam amino tersebut kalau misalnya dia sudah terjadi folding, belum tentu nanti asam amino menjadi protein tersebut punya fungsi ya, belum tentu ya. Nanti kalau misalnya dia punya punya protein yang kompatibel gitu, dia akan saling membentuk satu sama lain, hingga nanti terbentuk protein struktur yang lebih kompleks lagi, baru nanti dia punya fungsi ya.
Salah satu contohnya misalnya kalau kita berbicara mengenai hormon insulin ya. Jadi hormon insulin itu terdiri dari protein. Ada protein jenis A-nya, protein jenis B-nya. Nah, masing-masing kalau misalnya protein A dan B ini belum bergabung, dia tidak akan punya fungsi ya. Nanti kalau misalnya dia digabungkan, baru nanti dia berfungsi seperti fungsi hormon insulin tersebut ya. Contohnya seperti itu ya. Oke. Kemudian ini seperti bentuk globularnya ya. Jadi bisa kita lihat juga ini protein strukturnya yang ada di sini. Kita bisa lihat ini apa namanya warna merah sama biru itu biasanya juga melambangkan dari sifat dari protein tersebut. Misalnya di sini ya warna biru ini bisa dikatakan bahwa protein tersebut pada posisi urutan tertentu ini dia memiliki muatan yang negatif ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang merah ini bisa menjadi punya dia di sekitar sini mungkin dia punya sisi positif ya. Jadi nanti kalau misalnya ada suatu katakanlah misalnya protein tersebut nanti dia punya fungsi sebagai salah satu enzim, misalnya dia nanti suatu molekul atau substratnya nanti yang akan menempel pada protein itu nanti juga akan dipengaruhi dari posisi-posisi dari atom tersebut ya, karena protein enzim misalnya enzim dengan substrat itu juga bekerjanya sama spesifik juga, dan juga dia biasanya kan saling melengkapi gitu, kayak puzzle gitu. Kalau puzzle-nya nggak cocok dia tidak akan bisa menempel. Nah, struktur protein ini nanti yang akan membentuk kayak puzzle-nya itu, sehingga nanti dia bisa saling komplementer dengan dengan substratnya, sehingga substrat nanti bisa menempel ya, seperti itu. Kemudian untuk mengenai folding ya, bagaimana dia cara membentuk gitu. Jadi protein itu melakukan folding itu bisa sangat cepat sekali ya. Kita tidak bisa memprediksi juga sebenarnya kita tidak bisa memprediksi kapan dia bisa melakukan folding ya. Tapi kita bisa ketahui bahwa kalau protein itu nantinya akan melakukan folding, itu dia akan melakukannya dengan sangat cepat ya. Karena ini merupakan salah satu dari sistem metabolisme dalam tubuh kita juga ya. Banyak hal yang harus kita pelajari mengenai sistem metabolisme tubuh kita juga, dan banyak juga yang masih belum kita ketahui juga ya, karena sistem metabolisme itu merupakan salah satu sistem yang sangat kompleks ya. Dan juga di situ juga ya saya juga menyadari bahwa di sistem kompleks itu adanya keteraturan itu juga biasanya juga masih dipengaruhi sama rahasia dari pencipta kita, seperti itu ya. Bentar ya, mohon maaf sebentar ya. Oke, baik. Selanjutnya ya, setelah kita bicara tadi, jadi proses foldingnya itu folding itu apa istilahnya kalau dari kita folding itu? Mungkin bisa kasih pendapat folding itu apa kalau bahasa Indonesia? Melipat, Pak. Melipat ya. Folding ya. Sebenarnya kalau sebenarnya mungkin secara deskripsi seperti melipat ya, tapi dia itu folding itu bukan, kalau di protein itu bukan kayak melipat gitu ya. Jadi dia bagaimana dia itu saling istilahnya itu kayak bergerumul gitu. Jadi kayak contohnya tuh kayak saudara punya benang yang panjang itu, kemudian saudara lipat-lipat jadi bentuknya kayak terbentuk
pola ya. Contohnya seperti ini, bentar ya. Oke, contohnya seperti ini ya, kalau kelihatan. Jadi ini katakanlah dia urutan asam amino ya. Jadi kalau dia folding itu nanti dia bisa berul-ul kayak gini ya, secara random. Ya, secara random itu misalnya begini nanti karena suatu sistem yang ada dalam tubuh kita dia akan melakukan foldingnya. Ya, jadi nanti dia foldingnya seperti ini. Misalnya katakanlah seperti itu. Jadi yang panjang, untayan panjang seperti ini, nanti dia akan membentuk struktur sendiri, ya proses sendiri, dia bakal foldingnya seperti ini, ya. Dan foldingnya itu terjadinya juga secara konsisten, artinya ketika nanti setelah ditranslasi dari nukleotida menjadi urutan asam aminonya yang ini, nanti pembentukan foldingnya ya sama seperti itu sendiri, ya. Jadi dia secara urutan asam amino tersebut nanti secara konsisten ya akan membentuk struktur protein itu seperti yang itu sendiri. Ya, jadi dia tidak akan membentuk folding itu, tidak akan membentuknya secara random, itu tidak. Ya, jadi kalau misalnya urutan asam amino tersebut, nanti foldingnya akan menjadi struktur proteinnya ya hanya terjadi seperti itu saja gitu. Ya hanya satu model saja gitu. Ya, karena nanti urutan asam amino itu nanti akan membentuk namanya struktur dari protein, dan protein tersebut nanti juga punya fungsinya masing-masing. Ya, jadi itu kenapa proses folding dari protein itu konsisten, ya. Jadi dia tidak terjadi perubahan bentuk foldingnya itu sendiri, itu tidak, ya. Kemudian selanjutnya adalah terjadinya proses folding itu juga dipengaruhi adanya ikatan lemah ya yang terbentuk di antara gugus-gugus residunya dia perantai sampingnya itu, ya. Dan itu rata-rata bukan merupakan ikatan kovalen, ya, bukan non kovalen, ya, seperti ada ikatan hidrogen, kemudian van der Waals, kemudian jembatan garam, ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya protein itu kalau misalnya kita berikan gaya yang kuat atau pos yang kuat, nanti akan terjadi yang namanya denaturasi. Ya, denaturasi ya, baik itu reversibel maupun reversibel. Artinya apa? Bahwa struktur dari protein itu, ya, katakanlah seperti ini, ya, proteinnya seperti ini. Nanti kalau misalnya dia ada suatu gaya yang kuat, ya, atau perlakuan yang keras, misalnya seperti proses pemanasan menggunakan suhu yang tinggi, ya, nanti ikatan-ikatan yang ada di dalam rantai samping yang terbentuk ini nanti akan mudah terlepas, sehingga nanti juga dia bisa terjadi untayan lagi gitu, seperti terlepas gitu, ya. Jadi itu juga bisa berakibat nanti terjadinya perubahan fungsi atau misalnya kehilangan fungsi juga dari protein itu sendiri, ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kita tidak ketahui adalah mekanismenya, ya. Seperti yang saya katakan lagi, ya, mekanismenya bagaimana dia bisa melakukan folding itu kita tidak ada yang tahu, ya. Bagaimana nanti protein tersebut dia akan membentuk struktur tersebut kita tidak ada yang tahu, ya. Yang kita tahu adalah bahwa kalau misalnya urutan asam amino tersebut yang kita punya ini, nanti yang bisa kita lakukan adalah prediksi bagaimana nanti akan terbentuk, ya. Tapi mengenai mekanismenya kenapa dia bisa terbentuk, katakanlah misalnya kenapa gugus R1 dengan gugus R3 ini, gugus R yang 100 berapa itu saling berikatan, ya. Kenapa tidak dia berikatan dengan nanti kita tidak tahu, ya. Itu semacam kayak masih rahasia yang di atas, ya, bagaimana proses metabolisme itu memang sangat kompleks sekali, ya. Kita tidak tahu bagaimana cara modelnya atau mekanismenya dia terbentuk, itu tidak ada yang tahu, ya. Yang ada kita tahu itu adalah bagaimana dia protein tersebut terbentuknya secara spontan saja, ya. Bagaimana itu kita tidak ada yang tahu. Kemudian gaya yang terjadi, ya. Gaya yang terjadi itu adalah relativitasnya, ya. Jadi bagaimana dia bisa terbentuk struktur protein tersebut, bagaimana model bentuknya, itu juga tidak ada yang tahu, ya. Kita tidak bisa memprediksinya secara langsung gitu, ya. Meskipun kita biasanya menggunakan tools yang ada di internet segala macam, itu hanya semacam prediksi saja, ya. Jadi tidak mewakili dari
apa yang sebenarnya terjadi yang ada di dalam protein tersebut. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa memprediksi aja ya studi dimensi itu, seperti itu. Kemudian untuk metodenya ya di sini ada banyak ya, bisa pakai PSI Blast ya, kemudian pakai JPRD ya. Ini beberapa di antaranya belum pernah saya gunakan ya, hampir semuanya belum saya gunakan. Nanti di pertemuan selanjutnya setelah setelah UTS ini kita coba belajar salah satu darinya nanti ya, cuma belajar mengenai bagaimana kita menggunakan atau melakukan struktur prediksi ya dengan menggunakan kasus ya. Jadi saya juga belajar bareng-bareng juga dengan saudara bagaimana kita membentuk struktur dari protein tersebut ya. Kemudian untuk softwarenya kita bisa menggunakan Swiss model ya. Swiss model ini paling mudah, Swiss model ini ya, karena kita cukup dari menggunakan dari website aja, kita tinggal masukkan datanya aja yang kita punya, nanti terbentuk sendiri nanti hasilnya gitu, bisa kita lihat secara langsung ya. Kemudian ada 3D Jigsaw modeler, ini biasanya kita bisa lakukan secara manual juga, nanti kita bagaimana kita melihatnya ya. Kemudian profesi job placement ya, ini saya nggak begitu paham mengenai hal ini ya, karena saya tidak begitu mempelajari mengenai protein structure. Ini merupakan salah satu challenging juga ya. Nanti kita belajar sama-sama mengenai profesi job placement, karena ada alpha, ada beta, terus ini juga mempengaruhi dari itu dari protein tersebut nanti, bagaimana dia caranya dia saling berhubungan satu sama lain ya. Kemudian ini adalah model-modelnya ya, model-model protein ya, molekul dinamiknya ya, jenisnya bagaimana. Misalnya yang kayak gini melengkungnya itu disebut dengan sinolin. Kalau yang modelnya seperti ini seperti TPK ya. Jadi ada banyak sebutan-sebutannya ya. Dan ini bukan mewakili dari suatu jenis protein, bukan, tapi ini hanya menyebutkan bagaimana kalau misalnya di struktur 3 dimensi itu folding yang terjadi itu apa gitu. Jadi kalau misalnya di sini nanti proteinnya ada model kayak ini ya, dari satu bagian yang berarti bagian tersebut disebut dengan bagian sinolin ya. Itu hanya semacam penyebutannya saja ya. Oke. Kemudian kalau dari sebelumnya ya, dia biasanya bisa menggunakan e-tracer ya. Nanti kita coba belajar juga mengenai e-tracer untuk ukur protein prediksinya juga ya. Nanti kita belajar ya, saya juga masih mencoba mempelajarinya juga ya. Makanya saya belum bisa langsung mempelajari bisa memberikan ke kalian ya, karena saya juga masih mempelajari mengenai hal ini ya. Kemudian ini modelnya ya. Jadi saya nggak begitu paham mengenai hal ini ya, nanti kita belajar bareng-bareng juga ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai protein secondary structure ya, mengenai teorinya saja dulu, nanti prakteknya kita bisa lakukan di pertemuan selanjutnya. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan mengenai protein structural prediction. Pak, kalau mau tanya tentang di luar protein structure prediction boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Oke Pak. Pak mau tanya aja nih, yang di NCBI kan kemarin saya kan mau ngeblas gitu, terus cari-cari di YouTube. Nah itu dia kan mau ngambil apa sih namanya, bentuk dari kayak rantainya gitu. Nah dia pakai yang ada tools recent bentar Pak. Saudara bisa di sana aja, Share screen-nya Pak. Boleh Pak. Nantikan dulu ya. Oke Pak. Izin ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Masih. Oke, sudah. Oke. Ya Pak. Nah ini Pak, jadi ini kan yang di recent
dia itu minta ID-nya gitu Pak. Jadi saya kemarin masukin ID yang si penelitinya gitu kan, tapi nggak bisa gitu. Jadi saya mau tanya aja sih, sebenarnya berarti NCBI ini kayak aplikasi yang kita bisa login gitu ya Pak? Kan saya juga udah login kan Pak, udah login juga. Tapi ID itu nggak ada gitu. Mau tanya sih, request ID itu didapat dari mana gitu Pak? Oh, gitu. Kalau request ID itu juga begitu, belum belajar lebih lanjut mengenai itu ya. Biasanya saya belajarnya secara sederhana saja, ya. Jadi biasanya ini kalau misalnya kita sudah jadi apa ya istilahnya yang sebagai kontributornya, ya sebagai kontributornya. Jadi biasanya kalau kita mau masukkan data ke dalam NCBI, dalam suatu penelitian misalnya gitu, dia punya pasti kan ada yang namanya sistem dari database-nya itu ya. Jadi bagaimana kita melihatnya siapa yang memberikan kontributornya gitu kan, pasti punya ID-nya masing-masing gitu. Seperti halnya kalau misalnya saudara mencari data itu secara di S12 secara kita bahas kemarin kan, di beberapa macam yang contohnya seperti yang di database seperti itu ya, kan ada nanti tulisnya ID-nya berapa, ininya berapa, yang punyanya namanya siapa. Nah yang punya ID-nya ini yang biasanya punya autornya ini ya gitu. Misalnya kalau kita masukkan data ID-nya itu nanti bisa keluar nanti data yang dimiliki oleh autor tersebut siapa gitu ya. Itu bisa biasanya juga bisa memudahkan pencarian juga ya. Iya Pak. Itu seperti itu juga ya, karena sebenarnya saya juga masih banyak ya tools dari NCBI ini yang belum pernah saya gunakan ya, karena kan banyak spesifikasinya bagaimana di NCBI itu ya. Yang umum yang biasanya saya gunakan hanya itu tadi, hanya protein blood sama beda blood gitu. Genomanya saya jarang menggunakannya, kecuali kalau saya mau mencari data genom yang mungkin saya pengen interest gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya mencari sederhana aja seperti kemarin itu ya. Kemarin saudara mau cari apa kemarin untuk menggunakan ini tadi? 11 sih Pak, tapi saya juga kemarin coba-coba buat itu Pak, yang desain primer tapi dari NCBI, dapat juga sih Pak. Caranya sama juga prediksinya. Iya Pak, saya boleh share screen yang hasil yang saya dapat nggak Pak? Boleh silakan, nggak apa-apa. Ya ini Pak. Bentar ya Pak. Mana ya? Sebentar ya Pak. Yang mana ya? Bentar ya Pak, agak lama nih. Nggak apa-apa. Nah ini Pak yang saya dapat kemarin. Terus saya nggak ngerti kan Pak, kan yang di OS kemarin kan udah langsung dapat tuh primernya gitu, tapi pas saya masukin di NCBI keluarnya kayak gini gitu Pak, dan saya nggak ngerti maksudnya itu kan ada primer pair one gitu, nggak ngerti Pak hasilnya itu yang mana yang mau kita pakai nantinya gitu. Baik, makanya kalau kita menggunakan tools ya, itu kita biasanya hanya diarahkan nanti potensi primer mana yang akan bisa kita lakukan ya. Jadi ini kan dilakukan itu kan secara random ya. Maksudnya ini adalah bagaimana komputer itu memprediksi primer itu secara generik ya. Maksudnya menggenerate generik dari urutan kita itu ya. Jadi dia bisa memprediksi posisi di mana itu nanti primer itu bisa dibuat gitu ya. Tapi ini bisanya terjadinya secara random, dalam artian itu bisa jadi nanti urutan nukleotida yang saudara punya itu kalau misalnya ditranslasi ya nanti dia akan terpotong gitu
biasanya kalau saya melihat di prediksi ini, ya, ini biasanya prediksinya di mana posisi nanti dia yang paling kuat. Dalam artian itu nanti parameter-parameter yang sudah kita bicarakan sebelumnya itu posisinya di mana yang paling terbaik, ya. Tapi dia tidak bisa melihat bagaimana sih posisi yang sebenarnya kita inginkan, gitu. Yang ada di sini hanyalah semacam prediksi saja, ya. Jadi kalau misalnya kita mulai primer satunya dari sini, tapi nanti dapatnya di sini, ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dikatakan untuk prediksinya hanya secara prediksi random saja, gitu. Jadi bukan prediksi random di sini dalam artinya itu bagaimana nanti komputer atau sistem yang ada di NCBA itu menggeneriknya atau generate-nya itu di posisi di mana timer tersebut pada posisi yang paling kuat, ya, tanpa melihat nanti urutan sekuens tersebut itu yang mana kita inginkan, dia tidak tahu, gitu, ya. Biasanya seperti itu. Atau dia misalnya nanti juga dibandingkan juga sama database yang ada yang mana nanti posisinya yang mana yang paling memungkinkan, ya. Tapi di sini kan kita tidak tahu, gitu, ya. Kita tidak tahu, makanya yang kita inginkan bagaimana, inginnya hanyalah semacam prediksinya saja, seperti itu. Kalau yang saya kasih tahu kemarin, yang saya ajar kemarin itu kan secara langsung, ya, bagaimana caranya kita menentukan posisi di mana primer kita itu mulai, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kalau di sini kan dia hanya semacam parameter saja yang diketahui, parameter yang kita bicarakan kemarin, gitu. Bagaimana nanti posisi annealingnya, kemudian bagaimana yang paling tidak yang paling sesuai, gitu. Tapi kalau kita bikin itu kan kita sudah melihat posisi di mana yang menurut kita itu yang paling baik, yang paling memungkinkan. Karena apa? Kalau kita mau mendesain primer itu, selain dari parameter yang itu kan yang kemarin itu kan parameternya hanya berdasarkan dari primernya saja, gitu. Maksudnya kriteria primer yang baik itu bagaimana, ya kan? Nah, tapi kita juga harus pastikan juga dalam mendesain primer itu kita juga harus memperhatikan urutan sequence dari DNA tag yang kita punya, gitu. Karena apa? Tujuan kita misalnya melakukan primer design itu kan banyak. Yang pertama misalnya kalau kita mau melakukan cloning, ya, atau misalnya kita mau melakukan hanya semacam untuk amplifikasi saja, misalnya untuk sebagai contohnya seperti misalnya kalau kita mau memprediksi apakah dalam suatu kandungan yang kita punya, ya, kandungan makanan yang kita punya itu apakah dia mengandung babi atau tidak, kita hanya mengamplifikasi saja. Tapi kalau misalnya kita bicara mungkin kita mau dari urutan sekuens DNA yang kita punya itu ada suatu bagian yang kita tidak boleh potong, karena kalau misalnya kita potong di suatu daerah tersebut nanti akan berakibat data tersebut tidak akan baik, gitu, ya. Oleh karena itulah nanti untuk mendesain primer banyak yang pertimbangkan, ya. Yang ada di dalam NCBI ini hanyalah semacam prediksi saja, ya, boleh digunakan atau tidak tergantung dari saudaranya saja, ya, gitu. Bagaimana nanti posisi dia primernya nanti itu, apakah nanti dia akan merusak urutan sequencing data saudara atau tidak, itu kan bisa kita lihat nanti bagaimana di posisinya, di mana dia menempel, itu seperti itu. Oh iya Pak. Insya Allah udah menjawab Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Ada lagi yang sharing ya Pak. Ada lagi yang mungkin yang mau didiskusikan? Bapak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Lama apa sebelumnya saya tadi belum begitu memahami tentang folding. Jadi folding itu gimana ya Pak? Apa dia kan proses terbentuknya struktur protein ya Pak. Jadi terbentuknya itu mulai dari yang struktur primer sampai nanti terbentuk yang struktur yang quaternary gitu ya Pak ya? Ya, benar. Atau bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai struktur, ya, ada 4 macam, ya. Jadi 4 macam struktur itu biasanya merupakan tingkatan-tingkatan dari struktur protein tersebut, ya. Jadi misalnya saudara sudah punya punya urutan asam amino, ya, asam amino tersebut, nanti asam amino tersebut nanti akan melakukan folding dengan sendirinya secara spontan, ya. Sehingga nanti dia akan membentuk struktur
ini biasanya adalah struktur dari kalau hanya untaian saja, ya hanya semacam urutan nukleotida saja, ya itu disebut dengan struktur protein yang tahap pertama. Ya jadi hanya urutan urutan asam amino saja. Itu adalah struktur primer. Ya jadi polipeptida itu adalah struktur primernya. Nah nanti kalau misalnya dia terjadi folding, di mana nanti antara residu-residu yang di rantai sampingnya itu saling berhubungan satu sama lain, saling berikatan satu sama lain dengan ada ikatan lemah yang seperti kita sebutkan tadi, baru nanti dia akan terbentuk menjadi yang namanya ikatan sekunder, ya ikatan sekunder. Nah, ikatan sekunder ini kan ada dua modelnya tadi seperti kita bicarakan. Ada yang modelnya alpha helix, ada yang modelnya beta sheet. Jadi kalau alpha helix itu kayak bentuknya kayak silinder, ya. Jadi kayak silinder gini, ya. Saya nggak tahu. Kalau kita analogikan kalau alpha helix itu seperti per, ya, kita analogikan seperti per. Nah, di per itu nanti antara satu sama lain itu saling berhubung satu sama lain, ya, sehingga dia nanti terbentuk seperti alpha helixnya seperti itu. Ada satu lagi modelnya kayak beta sheet. Kalau beta sheet itu kayak lembaran-lembaran gitu. Kalau misalnya nanti dia bentuknya seperti ini, ya, jadi bentuknya kayak kayak kain gitu, ya. Mungkin kita bisa lihat ya. Saya carikan dulu ya. Ini nggak bisa sharing saya. Misalnya kelihatan nggak sharingnya? Belum, Pak. Ini nggak bisa dipresentasikan ini. Oke, nggak apa-apa. Paling seperti tadi yang saya analogikan tadi ya. Jadi kayak kalau misalnya alpha helix itu kayak analoginya itu kayak per, ya, kayak per, atau misalnya kalau di kayak per itu bentuknya kan kayak ini, kayak muter-muter gitu kan. Nah nanti antara satu sama lainnya itu yang akan saling perikatan gitu. Kalau beta sheet itu modelnya ya kayak lembaran-lembaran itu, ya kayak lembaran-lembaran itu, kayak lengkungan-lengkungan itu, nanti dia akan saling berikatan satu sama lain, ya. Nah kalau misalnya terjadi ikatan tersier, ya, ikatan tersier itu terjadi kalau misalnya ada satu atau dua, ya, protein tersebut, ya, itu saling menempel satu sama lain. Katakanlah misalnya protein A, protein B, ya, nanti dia akan saling menempel satu sama lain, ya, folding lagi. Nah baru itu nanti akan disebut dengan struktur tersier, ya. Nah kalau misalnya struktur kuartener itu bisa lebih dari itu lagi, ya, bisa jadi misalnya secondary structure-nya misalnya ada 3 atau 4, dia akan saling membentuk satu sama lain yang kompleks, itu dinamakan dengan kuartener, ya. Atau misalnya dari struktur tersier menjadi tersier dengan tersier juga bergabung, itu disebut dengan kuartener, ya. Jadi yang kuartener itu levelnya yang paling kompleks, ya. Jadi yang paling sederhana itu adalah primary structure, ya, jadi hanya urutan asam amino saja, ya, urutan polipeptidanya saja, ya. Kemudian kalau dia jadi secondary structure itu dia baru terjadi folding, ya, karena nanti antara ikatan lemahnya itu terbentuk di antara sampingnya itu, rantai sampingnya tersebut. Nah kalau misalnya terjadi struktur tersier, baru nanti secondary structure itu akan saling menempel satu sama lain dengan nanti membentuk ikatan lebih kompleks lagi, ya, seperti itu contohnya. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke, ada lagi yang mau disampaikan, didiskusikan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kalau gitu yang di protein folding tadi, itu semua protein itu bakal sampai ke yang quaternary folding tadi, atau balik lagi tergantung masing-masing asam aminonya gitu Pak? Apanya? Kayak misalnya gini, yang protein ini cuman sampai secondary aja gitu, terus yang ini sampai tersier aja, yang ini bisa sampai quaternary gitu, atau gimana Pak? Oke, jadi kalau kita bicara ya mengenai dari yang paling sederhana tadi ya, jadi setelah diproses translasi dari protein ya, kita kan dapatnya yang namanya urutan asam amino ya. Asam amino itu kan urutannya itu kan terdiri dari ikatan peptida, hanya ikatan peptida saja. Kalau dia lebih dari 10 atau sampai 100 itu akan dinamakan dengan polipeptida ya. Jadi maksudnya polipeptida itu adalah di mana dia itu urutan asam amino ya, tapi dia belum terjadi pembentukan atau folding ya, sehingga dia hanya disebut semacam untayan ikatan polipeptida saja, dan dia tidak punya fungsi satu sama lain ya. Nah, dikatakan protein itu sudah punya fungsi ya, itu apabila misalnya nanti urutan polipeptida tersebut nanti akan saling folding ya, akan melakukan folding gitu. Jadi untayan ini ya, untayan polipeptida tersebut akan folding ya, akan melipat seperti ini ya, akan membentuk suatu strukturnya yang khas ya. Itu misalnya dari karena dia tadi polipeptida, dia akan saling folding, itu baru dinamakan dengan secondary structure ya. Cuman saudara sudah harus pahami juga, meskipun nanti protein tersebut nanti sudah terjadi folding ya, urutan polipeptida itu menjadi folding ya, dia memang sudah dikatakan sebagai suatu protein ya, tapi dia belum tentu bisa memberikan fungsi ya. Karena apa? Terkadang ya, kalau misalnya dia hanya setelah jadi urutan sekundaris, dia sudah punya fungsi ya, fungsi dari suatu protein, dia bisa bekerja dengan baik ya. Tapi ada beberapa protein-protein tersebut itu yang dia belum punya fungsi, sehingga nanti kalau misalnya dia baru membentuk struktur tersier ataupun quaternary, baru dia punya fungsinya ya. Sebagai contoh tadi yang seperti saya sebutkan tadi, hormon insulin itu terdiri dari dua macam protein ya, ada protein A atau protein B, sebutnya seperti itu ya. Dan saudara perlu ketahui juga, hormon insulin yang kita gunakan sekarang ini itu protein A dengan protein B ini diproduksinya terpisah ya, dalam artian misalnya katakanlah protein A ini diproduksi oleh sel komponen A, yang protein B itu diproduksi oleh sel komponen B ya. Nah, protein A sama protein B ini dia sudah terjadi folding ya, jadi protein A protein B ini sudah merupakan secondary structure ya, tapi dia tidak punya fungsi ya, tidak punya fungsi seperti ini ya. Dia baru punya fungsi ya, misalnya fungsi dari hormon insulin tersebut kalau misalnya dia di folding lagi, dalam artian protein A protein B disatukan, sehingga nanti protein A sama B ini akan disebut dengan namanya protein AB ya, katakanlah seperti itu, protein AB. Nah, protein AB ini baru nanti punya fungsi ya, seperti itu ya. Jadi tergantung protein tersebut. Nanti kalau misalnya protein AB ini juga belum, misalnya katakanlah dia juga belum punya fungsi, nanti ada protein C, baru nanti dibentuk kompleks misalnya protein ABC, baru nanti protein ABC itu yang punya fungsi, seperti itu. Bagaimana? Iya Pak, baik Pak. Berarti bisa macam-macam ya Pak? Maksudnya nggak selalu dia bentuk sekundari itu udah punya fungsi, jadi dia harus masih folding sampai tersier atau quaternary ya? Karena tergantung nanti dari sistem metabolisme juga kan. Karena
protein itu kan juga dia punya sifatnya juga spesifik seperti saya bicarakan tadi ya. Jadi dia mungkin kalau yang secara sederhana saja misalnya protein tersebut misalnya bekerja sebagai enzim apa gitu, dia bisa bekerjanya secara langsung gitu misalnya. Misalnya pada protein selulase atau misalnya yang sifatnya kayak hidrolase itu biasanya berfungsi hanya mendapatkan aja. Tapi kalau kita bicara mengenai hormon ya, hormon itu sama antibodi ya, kalau saudara misalnya mempelajari lagi di biologi kedokteran gitu, biologi molekuler kedokteran itu hormon itu tidak hanya terdiri dari satu jenis protein saja, bisa lebih dari satu protein untuk membentuk satu hormon seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi ada lagi mungkin yang mau ditanyakan lagi? Saya cukupkan sampai di sini saja. Ya, jadi untuk prakteknya kita bagaimana kita membuat prediksi struktur sekunderi protein itu setelah UTS ya. Dan juga untuk materi resumnya ya, nanti dikumpulkannya minggu depan juga ya. Untuk materi resumnya cukup sampai materi sini saja ya, materi secondary structure juga ya. Cuman untuk materi UTS-nya saya cukupkan sampai saudara melakukan desain primer saja ya, materi yang akan saya ujikan ya. Kemudian untuk mengenai UTS-nya ya, saya berpikir untuk kita melakukan ujian secara lisan ya, secara lisan. Jadi setiap mahasiswa nanti akan diberi waktu sekitar 7 menit ya, lakukan tanya jawab dengan saya selama 7 menit ya, jadi secara langsung ya. Jadi nanti mekanismenya juga nanti akan saya tanyakan langsung nanti pertanyaan-pertanyaannya akan saya tanyakan langsung secara langsung ke saudara gitu, secara lisan ya. Jadi sistemnya nanti saya panggil via WA ya, nanti nama yang tertera misalnya 001 siapa gitu, nanti langsung langsung masuk ke Google Meet yang sudah saya sediakan ya. Jadi nanti modelnya ujiannya secara lisan, secara langsung ya. Untuk materinya ya bisa saya minta materi presentasi, bisa juga misalnya materi praktikum, materi praktik yang sudah kita lakukan seperti itu ya. Jadi saya minta juga persiapan saudara juga nanti begitu nanti ujian nanti pastikan juga konektivitasnya juga stabil gitu, karena saya juga minta ketika nanti ujian ya, saudara juga videonya juga di-on-kan kalau bisa ya, di-on-kan ketika melakukan tanya jawab seperti itu. Bagaimana? Ada yang keberatan atau mungkin ada yang mau didiskusikan? Bagaimana? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan? Kalau dari saya ikut aja sih Pak, yang sistemnya dari Bapak itu. Jadi kalau dari saya seperti tadi ya, jadi ujiannya dalam bentuk lisan ya, jadi masing-masing anak saya kasih waktu kita 7 menit ya untuk melakukan tanya jawab dengan saya gitu. Untuk mengenai alokasi waktu untuk waktunya nanti, kalau misalnya masih kurang ya, misalnya tidak mencukupin, nanti mohon dicarikan waktunya yang sekiranya tidak mengganggu waktu perkuliahan saudara yang lain ya. Jadi boleh kalau misalnya bisa hari Sabtu juga nggak apa-apa ya, kalau misalnya masih ada yang waktu kita belum cukup, nanti kita alihkan ke waktu yang sekiranya saudara kosong nanti ya. Bagaimana? Karena saudara ada berapa mahasiswanya di sini? Mahasiswanya ada berapa totalnya di kelas ini?
30 ya. Berarti alokasinya 7 kali 3 kan 210 menit, 2 jam. 7 kali 30, ya lebih dari 2 jam. Lebih dari 3 jam ya. Jadi nanti kita alokasikan aja waktu di lain di lain waktu ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan ya. Kalau misalnya memang nggak bisa, kita ya ambil 2 minggu untuk UTS-nya ya. Jadi ujiannya secara lisan ya. Bagaimana Pak? Hmm? Mungkin untuk ujiannya bisa dimulai di jam 7:30 aja kali ya Pak. Jadi dari jam 7:30 sampai jam 9:10 gitu Pak. Bisa sampai jam 10 bisa. Jadi saya juga kan ngajar lagi juga jam 10 juga ya. Jadi kita manfaatkan. Saudara, perkuliahannya sampai jam berapa? Ada perkuliahan lagi jam berapa kalau hari Kamis ini? Jam 12 Pak. Jam 12 ya. Oke, berarti sampai jam 10 ya. Sampai jam 10. Nanti kalau misalnya ada yang belum kebagian, kita carikan waktu yang lain ya, yang sekiranya tidak mengganggu perkuliahan saudara ya. Oke, itu saja. Bagaimana? Ada yang lain mau ditanyakan mengenai UTS-nya? Bapak mau nanya Pak, Silakan. seandainya nanti pas UTS itu misalkan kebagiannya praktik gitu Pak, itu nanti kita langsung praktikan atau cukup diucapkan saja Pak? Nanti saya mintanya bagaimana nanti dipersiapkan saja ya. Bisa jadi nanti saya cuma hanya bicara mengenai teori, bisa nanti minta tolong praktikan. Yang jelas nanti begitu nanti saya panggil saudara, nanti semuanya sudah siap gitu ya. Pokoknya apa yang saya tanyakan saudara siap gitu. Jadi mengenai materinya sudah saya sampaikan ya, mulai dari yang pertama hanya sampai desain primer saja ya. Jadi pastikan saudara ketika nanti ujian lisan nanti saudara konektivitasnya juga stabil, kemudian untuk melakukan praktik atau misalnya mau melakukan tugas praktik nanti juga bisa stabil gitu. Pokoknya bagaimana senyamannya saudara ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Sama. Yang lain bagaimana? Ada yang mau didiskusikan lagi? Pak mau bertanya, Ya silakan. untuk tugas resumnya itu kira-kira kapan? Saya minta hari Kamis aja ya, hari Kamis. Nanti saya buatkan kolom pengumpulannya ya, jadi dikumpulkan hari Kamis minggu depan ya. Lagi ada lagi yang mau ditanyakan? Pak maaf, resumenya berarti dari mana sampai mana Pak? Untuk resumnya dari yang minggu ke-5 kemarin. Minggu ke-5 dari apa? Kita bahas. Yang dari primer ya Pak? Berarti yang pohon filogenetik kemarin sudah masuk ke resum pertama ya? Iya Pak, itu Pak. Oke. Jadi untuk yang resum kedua ini saudara meresum mengenai desain primer sama yang secondary structure aja ya. Secondary structure cukup yang teori saja ya. Tambahkan aja beberapa yang mungkin saya belum sampaikan, bisa juga saudara cari ya untuk meningkatkan kesan saudara ya. Tapi tidak sampai yang ke praktek ya, cukup teorinya saja ya. Pak, izin bertanya. Untuk jumlah pertanyaannya berapa pertanyaan ya Pak? Nah, itu nanti tergantung dari jalannya diskusi aja ya. Yang jelas nanti saya tanyakan intinya yang saya tanyakan apa yang sudah kita pelajarin gitu, mulai dari apa yang menjadi dasar, nanti mengenai perkembangan pertanyaannya kita bisa lihat nanti ya, karena tiap mahasiswa juga punya pertimbangan diskusi yang berbeda-beda juga ya. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada ya saya cukupkan sampai di sini saja ya. Ada lagi yang mau ditanya?